Oke, rekan TNG, kita sekarang masuk di kunci yang ketiga dari serba kumal. Sering sudah, banyak sudah, dan kemudian kualitas. Apa sih yang dimaksudkan dengan kualitas? Yang saya masukkan dengan kualitas adalah kualitas dari cempenya. Jadi pada saat kita memelihara indukan babon, kita harus menggunakan cara-cara yang bisa kita lakukan, manajemen yang sebaik mungkin agar kualitas dari cempenya bagus. Bagaimana cara agar kualitas dari cempe bagus? Alat ukur dari cempe yang berkualitas adalah cempe yang berat badan lahirnya itu antara 4 kilo sampai dengan 6 kilo. Kenapa begitu? Karena menurut riset, cempe dengan berat badan 4 sampai dengan 6 kilo itu tingkat kematian yang paling rendah. Jadi semakin masuk di dalam range berat badan lahir tadi, maka semakin berkualitas. Batas normalnya adalah berapa? Batas normalnya adalah 3 kilo. Jadi kalau Anda memiliki cempe, ingat harus selalu direcord, dicatat, ditimbang. Kalau timbangannya cempe di atas 3 kilo, artinya masuk kategori normal. Tetapi kalau timbangannya di bawah 3 kilo, dicatat juga, ini artinya kurang berkualitas. Kenapa saya bilang kurang berkualitas? Karena kemudian proyeksi-proyeksi pertumbuhan berat badan berikutnya akan mengikuti kualitas berat badan pada saat lahir. Di TNG, saya membuat nih sebuah aturan, bukan aturan lah, target lah. Jadi pada saat usia 1 bulan, cempe itu paling tidak berat badannya sudah 2 kali lipat dari berat badan lahir. Jadi kalau lahirnya itu 2 kilo, 1 bulan berikutnya baru 4 kilo. Tapi kalau berat badan lahirnya adalah 4 kilo, 1 bulan berikutnya adalah 8 kilo. Kemudian pada saat usia 3 bulan, itu rumusnya adalah 3 kali berat badan lahir. Jadi kalau lahirnya adalah 2 kilo, pada saat 3 bulan, 5 kalinya cuma 10 kilo. Sementara kalau berat badan lahir 4 kilo, pada saat sudah usia 3 bulan, berat badannya sudah 20 kilo. Nah, kemudian pada saat usia 6 bulan, itu rumusnya adalah 10 kali dari berat badan lahir. Kalau berat badan lahirnya adalah 2 kilo, sesudah 6 bulan, dia berat badannya baru 2 kali 10, 20 kilo. Sedangkan yang berat badan lahir 4 kilo, kita harapkan sudah mencapai 40 kilo. Bedanya berapa? 20 kilo. Anda bayangkan kalau seekor domba, misalnya dihargai 50.000 per kilo, perbedaan 20 kilo, 20 kali 50, 1 juta rupiah. Bayangkan beda yang cukup besar dan perbedaan keuntungan cukup besar antara kualitas kambing atau domba yang berat badannya rendah dibandingkan dengan berat badan tinggi di 6 bulan berikutnya. Oleh karena itu, kita sebagai peternak breeding harus bisa memastikan dengan segala macam upaya dan manajemen agar cempe yang lahir berkualitas. Alat ukur kualitas adalah apa? Berat badan lahir bisa mencapai berat badan ideal antara 4 sampai dengan 6 kilo pada kita sekarang masuk di kunci sukses yang keempat dari serba kumal versi TNG. Kunci sukses di dalam breeding sering banyak, kualitas mahal. Yang keempat adalah mahal. Apa sih yang dimasukkan dengan mahal? Yang dimasukkan dengan mahal adalah
potensi dari cempe, dari kambing domba yang kita pelihara pada saat dijual nanti harganya memang memiliki potensi yang mahal. Maksudnya gimana? Jika Anda pada saat ini misal memelihara misalnya adalah kambing Jawa ya, atau Jawa Randu seringkali disebutkan. Misalnya di usia 6 bulan gitu ya, harganya ya berkisar antara 750 sampai dengan 1.250.000 secara umum ya. Tetapi jika Anda memiliki cempe yang masuk usia dewasa dere 6 bulan sama dengan Jawa tadi, kambing Jawa Randu tadi, usia 6 bulan itu harganya hampir 2 kali lipat dari Jawa. Harganya lebih dari 2 juta. Nah, artinya apa? Pada saat kita pada saat memelihara cempe dari Jawa Randu dan memelihara cempe dari cempe Sapera, biaya yang keluar sama loh. Tetapi harga jualnya lebih mahal Sapera. Nah, jika hal itu memungkinkan, kenapa enggak? Yang menjadi pertanyaan adalah, loh, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa saja membeli kambing yang bunting yang memang sudah dibuntingi oleh Sapera atau Sanen. Atau kalau tidak, kita bisa melakukan inseminasi dengan menggunakan sperma dari Sanen. Atau kita bisa pinjam Sanen tetangga atau peternak lain. Atau kalau Anda cukup punya modal, Anda pelihara indukan Jawa Randu, tetapi Anda bisa membeli Sapera-Sapera yang kualitasnya adalah F3 atau F4, sehingga pada saat kemudian mengawini Jawa Randu, anaknya masih masuk dalam kategori Sapera juga yang harganya cukup mahal. Bagaimana dengan domba? Dengan domba juga sama. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki terah atau jenis kambing yang lokal seperti kambing gembel, domba ekor tipis, dan seterusnya, yang harganya ya segitu-segitu aja. Nah, kalau memungkinkan Anda bisa mengkawinkan domba tadi, indukan yang lokal tadi, dengan misalnya domba-domba F2, domba misalnya Dorper, dengan domba Merino, dengan domba Awasi, dengan domba-domba lain yang nanti begitu memiliki anak, maka harganya lebih mahal. Kenapa itu menguntungkan buat breeder? Kenapa? Karena waktu bunting juga sama, waktu pemeliharaan relatif sama, biaya pakan juga sama, tetapi hasil akhirnya berbeda. Harga jual hampir 2 kali lipat. Nah, oleh karena itu, untuk memungkinkan cari network, kalau punya modal Anda bisa cari pejantan yang memang nanti anaknya pada waktu dijual harganya lebih tinggi. Itu adalah kunci yang keempat, yaitu mahal. Jadi kalau saya ringkas kembali, rekan-rekan para peternak aliran breeding, para breeders, kunci suksesnya ada 4. Serba kumal. Jadi pastikan indukan Anda itu sering melahirkan 3 kali di dalam 2 tahun. Kemudian anaknya, cempenya banyak. Usahakan sekali melahirkan itu 2 minimal. Kemudian cempenya berkualitas. Berkualitas apa? Berat badan cempe minimal 3 kilo lahirnya. Kalau bisa antara 4 sampai dengan 6 kilo. Kemudian yang terakhir adalah kita memiliki pejantan atau anakan, itu adalah memiliki terah-terah yang bagus sehingga pada saat dijual nanti harganya mahal. Dengan demikian, kunci sukses dalam breeding ala TNG serba kumal sudah saya share kepada Anda. Kalau Anda terinspirasi, silahkan
untuk diikuti, atau jika misalnya rekan-rekan dari TNG ingin diskusi lebih banyak, silakan Anda tulis di dalam kolom komentar di dalam video ini. Saya dengan senang hati akan membantu berdiskusi. Tujuannya apa? Supaya peternakan Indonesia semakin maju, dan pasti kita bisa. Ayo kita sama-sama memajukan peternakan kambing domba di Indonesia, mandiri secara ekonomi dari desa. Salam ngarit, salam sukses dari TNG Farm di Klaten.